Lebih yang akan kita pelajari pada video kali ini ada pertama nanti ya, ada cara memberi arsiran pada sebuah objek seperti ini, ada bentuk mungkin bisa seperti batu bata seperti ini dan juga seperti ini. Untuk arsiran seperti ini itu namanya adalah hatch. Hatch itu ada di sebelah kiri, yang ini seperti yang saya tunjuk ya. Ini ada hatch, itu untuk yang pertama nanti akan saya praktekkan seperti apa penggunaannya dan pengaturannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berjumpa kembali bersama kita di sini untuk video tutorial. Untuk kali ini masih kita akan membahas tutorial mengenai AutoCAD. Langsung saja kita mulai. Untuk AutoCAD-nya akan saya tampilkan terlebih dahulu. Ya, ini untuk AutoCAD-nya seperti ini. Kurang lebih yang akan kita pelajari pada video kali ini ada pertama nanti ya, ada cara memberi arsiran pada sebuah objek seperti ini, ada bentuk mungkin bisa seperti batu bata seperti ini dan juga seperti ini. Untuk arsiran seperti ini itu namanya adalah hatch. Hatch itu ada di sebelah kiri, yang ini seperti yang saya tunjuk ya. Ini ada hatch, itu untuk yang pertama nanti akan saya praktekkan seperti apa penggunaannya dan pengaturannya seperti apa. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai poligon. Poligon di sini segi banyak, bisa segi 5, bisa segi 6. Nanti akan saya share bagaimana cara penggunaan atau cara membuat poligon. Kurang lebih seperti ini segi 5, ini segi 6, dan ini juga segi 5. Kemudian yang ketiga kita akan belajar mengenai dimensi. Dimensi di sini adalah ya untuk memberikan keterangan pada objek kita, misalkan seperti ini, ada panjang, ada tinggi, kemudian ada diameter untuk sebuah lingkaran ataupun jari-jari. Akan kita pelajari penggunaan dimensi. Mungkin kurang lebih itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama saya akan kondisikan dulu. Arsiran akan saya hapus terlebih dahulu ya, seperti ini, supaya nanti akan saya kondisikan terlebih dahulu ya. Untuk materinya terlebih dahulu akan saya hapus ini. Oke, saya hapus terlebih dahulu yang ini. Segi 6 atau segi 5 akan saya hapus. Nanti akan kita praktekkan bagaimana cara membuat segi 6 ataupun segi 5. Oke, yang pertama di sini termasuk ini juga akan saya hapus. Ya, kita langsung saja untuk mulai. Untuk yang pertama ya. Di sini saya akan membuat kotak, tapi kotak dengan ukuran bisa dibilang ukuran sembarang. Saya menggunakan rectangle, saya buat seperti ini. Ya, untuk yang pertama ini objek yang akan kita isi dengan arsiran. Seperti apa cara mengisi atau memberi arsirannya? Seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan hatch. Berarti langsung saja kita ambil di sebelah kiri, ini ada head, diklik satu kali. Oke, ini jendelanya. Kita langsung saja praktek. Perhatikan di bagian head. Di sini ada swatch. Nah, di sini ada gambar arsiran, boleh diklik satu kali. Seperti ini, maka akan muncul sampel beberapa arsiran. Sebagai contoh pertama, saya akan ambil yang ini, tinggal diklik. Oke. Kemudian di sini ada pick point. Nah, inilah yang paling penting, diklik pick point pada bagian ini satu kali. Nah, kemudian di bagian mouse muncul tampilan seperti ini. Ini maksudnya mana bagian yang akan diberi arsir. Karena di dalam kotak, berarti mouse saya arahkan ke tengah atau di dalam kotak seperti ini. Klik satu kali. Ingat, klik satu kali. Sudah saya klik satu kali. Jika sudah diklik satu kali, enter. Oke, dia akan muncul kembali jendela seperti ini. Jika di enter, di sini perhatikan, di sini ada scale ya, ada angka 10.
akan kita perhatikan kira-kira dengan 10 ini scale atau seperti apa ukurannya. Coba di oke. Nah, ini sudah langsung nampil seperti ini ya. Ini sebenarnya sudah ada arsiran, tetapi ini dia terlalu besar. Caranya bisa kita atur, klik sekali. Nah, seperti ini, arsiran di dalamnya diklik sekali seperti ini ya. Kemudian masih tetap arahkan di bagian arsiran yang ada di dalamnya seperti ini. Kemudian double klik 2 kali cepat-cepat. Ya, jika sudah 2 kali cepat-cepat di double klik pada bagian arsirannya. Nah, coba langsung di bagian scale ya. Kalau sekarang 10, coba diganti angka 10 menjadi 5. Kita akan lihat 5 sebesar apa. Oke. Ternyata masih besar ya, seperti ini. Di double klik lagi 2 kali cepat-cepat. Saya coba 1 saja. Oke. Nah, ini mungkin baru agak terlihat jelas arsiran atau isinya. Nah, jadi untuk jika ingin mengatur ya, tinggal double klik 2 kali cepat-cepat. Seperti itu. Nah, scale tinggal diatur kebutuhan kita. Oke. Ya, itu contoh pertama, hatch. Jika ingin diberi warna, cukup mudah, tinggal diklik pada bagian arsiran. Ini ada bagian by layer, diklik, dibuka, dan silahkan dipilih warnanya, maka dia berwarna. Cukup mudah dan simpel ya. Nah, kemudian yang kedua, saya akan belajar memberitahu bagaimana cara membuat poligonal. Kita tinggalkan hatch, tinggal diulang kalau misalkan ada yang mungkin terasa terlalu cepat. Kita beralih ke poligonal. Nah, ini ada poligon. Caranya cukup simple. Pertama, silakan klik 1 kali poligon yang ada di sebelah kiri. Ya, mouse berubah seperti ini. Perhatikan di bagian bawah, pada bagian komen itu ada number of side. Nah, setelah kita klik 1 kali poligon dan mouse berubah seperti ini, maksudnya kita akan membuat segi berapa? Segi 5, segi 6, ataupun segi lainnya. Contoh, kita akan membuat segi 5, jadi diketik saja angka 5. Di bagian bawah bisa dilihat ya, ada 5, saya ketik, kemudian enter 1 kali. Nah, kemudian jika sudah diketik angka 5 enter, muncul specific center of polygon. Nah, ini tinggal diklik saja di lembar kerja kita. Maksudnya di mana kita akan membuat poligon ya. Sekarang sembarang saja saya klik di sini ya, 1 kali. Ya, sudah diklik 1 kali ya. Ingat, klik 1 kali. Di tampilan itu masih seperti biasa, tidak ada perubahan, nggak masalah. Jadi diingat, diklik 1 kali. Nah, di bagian bawah itu ada, bisa dibaca enter an option gitu ya. Ada 2 pilihan, inscribed in circle atau circumscribed about circle ya. Ini maksudnya ketik saja i, kita pilih yang i gitu ya, inscribed gitu ya. Ketik i, enter 1 kali. Nah, maka di layar langsung berubah seperti ini. Biarkan saja dulu, jangan diapa-apakan. Nah, untuk poligon ini kita selalu berhubungan dengan radius. Itu bisa dilihat di kiri bawah, itu di bagian komen kan ada specific radius of circle. Nah, kita pengen jari-jarinya berapa? Misal saya pengen 700. Saya ketik 700 ya. Enter. Nah, maka jadi segi 5 dengan jari-jari 700. Jadi dia ini hubungannya adalah jari-jari segi 5 ini ya. Oke, itu cara membuat poligon. Saya akan ulangi, tetapi kita akan coba membuat segi 6. Caranya, pertama klik poligonal, kemudian di bawah kita karena akan membuat segi 6, saya ketik angka 6, enter, kemudian klik 1 kali di layar, sudah 1 kali, kemudian i, ketik i ya, enter. Nah, dia jadi ya, kita pengen radiusnya berapa, misal saya pengen 800 ya, ketik 800, enter, maka jadi. Seperti itulah cara membuat poligonal. Saya kira cukup mudah dan simpel ya. Objek ini akan kita coba kasih arsiran.
atau head tadi. Cukup mudah, ambil head, di swatch, dibuka, dipilih sembarang pilihannya, misalkan ini. Oke. Skalanya kita coba 1 saja. Dan jangan lupa pick point. Nah, inilah untuk meletakkannya, pick point. Klik. Saya klik di sini. Di dalam segi 6, saya klik sekali, enter. Kemudian saya oke. Nah, kalau dia belum bisa ya, kita ulangi saja. Jadi kalau misalkan tipsnya, kalau misalkan dia gagal, nah seperti itu, boleh diulangi sampai dia bisa. Atau ini sebenarnya bukan yang nggak bisa, tapi skalanya bisa jadi kebesaran gitu. Kita akan coba ya, kita ulangi sekali lagi. Skalanya ini 1 ya, atau bisa kita perkecil. Misalkan kita coba ini, kita akan lihat. Nah, seperti itu ya. Oh, kenapa dia tidak bisa? Kita akan coba ke objek lain ya. Atau kita pilih mungkin yang lain saja, tidak masalah. Sebagai contoh misalkan yang ini, pick point. Ini, enter. Nah, dia bisa diisi. Ini juga mungkin kenapa tadi tidak bisa. Bisa jadi karena ini dia bentuknya segi 6 atau sama lah gitu ya. Tapi yang pasti intinya cara memberi arsiran ini seperti itu. Kalau ini terlalu kecil, kita perbesar, di double klik saja 2 kali cepat-cepat. 1 saja, oke. Ya, seperti itu ya. Kita tinggalkan untuk segi 6 atau poligon. Kita beralih ke yang ini, dimensi. Nah, ini dimensi ya, bagaimana cara memberi keterangan baik panjang, tinggi, sudut, ataupun tadi lingkaran, radiusnya atau diameternya berapa gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, untuk memberikan dimensi ini atau keterangan ini, tentu kita ada jendela yang namanya dimensi, dimension, tapi akan saya tutup, akan saya silang. Nah, bagaimana cara menampilkannya kalau misalkan dia hilang ya? Itu cukup mudah, dari view, toolbars. Oke. Nah, di sini dimensi diberi tanda cek seperti itu. Close, maka dia tampil. Oke, cukup mudah ya. Tapi saya akan close lagi. Untuk cara lain cukup mudah, mouse arahkan saja seperti ini di sini ya, atau di sini, sini. Nah, seperti itu. Arahkan di bagian seperti ini ya, nih. Nah, di bagian seperti ini, misalkan di sini aja. Kliknya klik kanan. Nah, klik kanan, dipilih dimension atau dimensi. Itu caranya. Jadi jangan bingung atau jangan dibuat susah kalau misalkan jendela dimensi ini tidak tampil. Kita lanjut. Sebelum memberi keterangan ini ya, ini saya hapus seperti ini. Saya akan hapus ya. Saya akan mulai, karena dimensi ini dia harus diatur sesuai dengan keperluan kita. Nah, untuk mengatur dimensi itu langsung ke bagian sebelah kanan yang ini, dimensi style. Klik. Oke, dimensi style, modify ya. Saya akan pertama jelaskan bagian teks ya. Teks khususnya di bagian text height, text height gitu ya. Di sini ada angka 100. 100 ini adalah ukuran dari teksnya. Sebesar apa 100 ini ya? Sebesar ini angkanya. Ini ukuran size 100. Oke, saya akan coba ganti menjadi 200. Oke. Set current, close. Nah, teksnya mau besar juga ya. Ini ukuran 200. Jika ini kebesaran, tidak masalah. Kembali ke dimensi style, modify ya, kembalikan saja di bagian teks itu text height ini 100. Atau kalau menurut kalian 100 terlalu besar, itu bisa diperkecil kembali. Itu yang pertama, untuk ukuran teks atau huruf
di bagian teks tersebut untuk mengaturnya. Saya lanjut dimensi style lagi, modify. Nah, modify kita ke bagian line and arrow. Nah, line and arrow. Yang pertama, saya akan langsung ke bagian extend beyond dim line dan offset from origin. Nah, saya akan ke bagian yang pertama dulu, offset from origin. Ada angka 100. Offset from origin itu jarak antara ini ya, karena ukurannya dari sini ke sini. Ini kalau diperhatikan titik ini dengan garis hijau kan ada jarak nih ya. Ini ada jarak. Itulah yang dimaksud offset from origin. 100 segini jaraknya. Saya ganti jadi 200. Perhatikan. Oke. Set current close. Tuh, lebih lebar lagi. Kalau mau mengaturnya kembali sama dimensi style, modify. Kalau menurut kalian 200 terlalu jauh ya, bisa saja kita ganti 50. Oke. Set current close. Nah, maka seperti itu. Oke, sampai di sini cukup mudah ya. Kemudian satu lagi dimensi style, modify. Nah, ini di bagian extend beyond dim line ada 100. Ini jarang sih biasanya diatur ya. 100 itu gini ya. Ini ada garis ya. Dari sini sampai ke sini. Nah, itulah extend beyond dim line. 100 tuh segini. Coba saya ganti jadi 200. Perhatikan bagian yang ini ya. Nah, yang ini bagian ini. Oke. Set current close. Nah, dia bertambah panjangnya. Ini tergantung keperluan kita juga. Oke. Sampai di sini seperti itu saja sementara pengaturan untuk dimensi. Kita akan praktek bagaimana cara penggunaannya. Untuk yang pertama kita mulai dari bagian yang kiri, linear dimensi. Ini hanya untuk kalau tidak horizontal dia vertikal, hanya dua macam itu saja. Saya klik ya. Menggunakannya cukup mudah. Saya akan mencoba menampilkan ini dari sini ke sini ya. Hanya dua titik. Saya klik di sini satu kali, kemudian klik di sini satu kali, saya geser ke kanan, saya tarik, klik satu kali. Nah, ukurannya segitu, 1331. Nah, begitu juga kalau misalkan di bawahnya, saya tetap menggunakan yang ini. Saya kasih di sini satu kali, kemudian saya klik di sini satu kali, saya tarik ke bawah. Itu ukurannya. Cukup sederhana, mudah ya. Kalau mau memberi warna cukup sederhana, diklik aja sekali, dibuka yang ini, dipilih warna, maka jadi. Oke, kemudian saya akan praktek yang ini, sudut angular dimensi, diklik satu kali, ini dia dua kali klik ya, yang ini dan yang ini, maka dia keluar sudutnya. Saya tarik, geser, klik satu kali. Itu untuk menampilkan sudut. Selanjutnya kita akan praktek yang ini, diameter dimensi dan radius dimensi. Tentunya di sini saya siapkan dulu lingkaran ya. Oke, saya ambil circle di sebelah kiri, klik satu kali. Saya buatnya sembarang saja, klik satu kali di sini, kurang lebih segini, klik lagi, maka jadi. Nah, kita akan cobakan dimensi diameter. Diameter ini ya, klik, tinggal diklik saja di lingkarannya ini, di garisnya, maka langsung muncul seperti ini. Klik satu kali ya, ini ada tanda lingkaran di garis, itu artinya diameternya 1869, sekian. Oke, jika tidak mau diameter, coba yang ini, radius. Klik satu kali, sama mudah, langsung klik aja di lingkarannya, maka muncul dia, radiusnya sekian. Oke, saya kira di sini cukup mudah dan sederhana. Untuk yang terakhir, saya akan memberikan penjelasan mengenai, perhatikan ya, kalau kita perhatikan ini koma 841, di belakang koma itu ada 3 digit. Ini bisa kita atur pengen berapa digit di belakang koma, bisa 3 digit, bisa 2 digit, atau bisa 1 digit. Nah, untuk mengaturnya itu sederhana. Kembali ke dimensi style,
modify, kita ke bagian primary unit. Klik primary unit. Di sini ada precision. Ini ya, precision. Dibuka saja. Saya kira itu mudah dimengerti. Mau berapa digit di belakang koma, tinggal dipilih. Mau 2 ya pilih 0,00 seperti ini. Oke, set current, close. Maka dia akan tampil 2 digit untuk keterangannya. Ya, saya kira mungkin itu saja materi pada video tutorial kali ini. Sederhana, singkat, padat, dan jelas. Silakan dipraktekkan di rumah. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorial lainnya, masih tetap di AutoCAD. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.